Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam jumpa kembali sobat semua di podcast Jejak Pemberdayaan ya. Kali ini episode yang ke-24 ya, Betul. Pak Beng ya. Jadi cukup berkembang podcast kita. Jadi Alhamdulillah. iya, kita minta bantuan bagi sobat semua untuk coba ikut gabung dengan podcast kami. Caranya gimana nih? Iya, caranya yang belum subscribe bisa subscribe, gitu. ya, terus like ya. Ini Kemudian, mudah kan? Iya, kan? gratis. Dan juga komen ya. Jadi komen ini bisa kritik, saran, atau mungkin request, mungkin ada materi yang perlu Atau siapa narasumber berikutnya? Betul, atau Ya, narasumber betul. berikutnya. Iya, podcast yang ke-24 ini episode 24 temanya adalah dari dakwah ke aksi nyata, literasi perempuan dan pemberdayaan sosial. Kali ini dengan tema yang sangat spesial, tamunya pasti spesial ya Bang Apeng ya? Harusnya. Iya. Tapi begini, Iya. Mas Wiryo, ini Mas Wiryo host baru kita. Oh iya, belum kenalkan ya tadi ya saya. Iya. Iya, saya Wiryo Caram ya. Ya. Saya Abeng. Abeng, Kemudian juga ada yang kelupaan nih. Apa tuh? Pantun belum dibuka. Pantun ya? Iya. Iya, pantunnya sesuai dengan temanya nih ya. Iya. Kelapa muda dicampur gula, Cantik. minum santai di bawah mentari. Artinya Mas Wiryo. Dari dakwah menjadi aksi nyata, Ya. literasi perempuan menjadi kuncinya mandiri. Ya. Oke. Ya, silakan mungkin Bang Abeng bisa undang tamu kita ya. Siapa ya kali ini ya tamu spesial kita nih? Ya, saya pikir semua pasti sudah kenal nih tamu Kenal kita, ya. Mas Wiryo. Ini Iya. sudah Nggak asing lagi Bang ya? ya sudah malang melintang kalau di Kalimantan Barat nih kan. Iya. Kemudian juga bukan kaleng-kaleng nih. Kalau Iya. kita lihat pengalamannya nih kan. Sabrek ya? Iya, pernah jadi ketua KPU Provinsi Kalbar. Nah ini. Wah, luar Kemudian biasa ya. Dosen luar biasa. Nah disebut Dosen luar biasa ya. Dosen terbang bukan ya? Ya bisa jadi Oh, kan. bisa jadi. Tapi apakah dosen luar biasa harus terbang nih? Iya. Enggak juga kan? Enggak juga ya. Ini dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oh iya. Kemudian di Politeknik Negeri Pontianak, Polnep ya. kemudian STIE, kemudian IAIN, waduh banyak nih Banyak kalau ya. lagi. Dan yang tidak kalah penting, beliau ini adalah koordinator program manajer ya atau KPM Satgas Perempuan Penurunan Stunting, Stunting ya. PPS, Kalimantan Barat sejak Juni tahun 2022 nih Mas. Oh, udah Jadi cukup kalau pengalaman sudah pasti lama belum ya. lagi kalau kita bicara pengalaman organisasi kan, tapi Iya. itu nanti dulu kita tahan dulu ya. Iya. Kita hadirkan dulu sahabat pemberdayaan sudah hadir di tengah kita. Inilah Bu, silakan perkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak memperkenalkan dirinya pakai Boleh, pantun? sangat boleh. Daun pepaya, si daun lontar. Daun markisa, tiadalah lebar. Artinya, Perkenalkan saya Aida nah Mokhtar, itu dia. Ketua Alisa Orwil Kalbar. Jadi sahabat pemberdayaan, nama lengkap beliau ini adalah Aida Mokhtar, sarjana agama master Humaniora. Humaniora. Ya. Ini kita panggil apa nih? Ibu, Mbok, Kakak. Terserah. Saya lebih senang manggilnya Kakak. Biar Oh, saya Kakak lebih ya? muda gitu. Oh gitu ya. Iya, tadi sudah disampaikan Bang Abeng ya, pengalaman organisasi maupun di jabatan-jabatan. Tadi ada disebut sebagai Alisa Khadijah Ijmi Kalbar ya. Itu boleh dieksplor, Alisa itu organisasi apa gitu? Silakan. Oke, baik. Jadi Alisa Khadijah Kalbar ya. Alisa itu singkatan sebenarnya. Jadi Alisa itu Asosiasi Muslimah Pengusaha. Khadijah itu ikon ya. Kita tahu bahwa istri Rasulullah, ya Siti Khadijah itu pengusaha muslimah yang luar biasa ya. Kita berharap
ya semoga ya mereka-mereka yang bergabung di Alisa Khadijah ini bisa seperti Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Dan ini merupakan salah satu badan otonom ICMI yang digagas dan diinisiasi oleh beberapa tokoh muslimah, diantaranya adalah Ibu Hasri Ainun Habibie. Ya, kalau kita kenal Pak Habibie adalah pendiri ICMI ya, beliau menggagas mendirikan bersama tokoh-tokoh perempuan lainnya itu adalah Alisa Khadijah. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi Alisa Khadijah ini kumpulan wanita pengusaha Bang Abeng ya. Makanya kita harus hadirkan juga tamu dari Khadijah nih Mas Betul, Rio. Jadi kita harus perkenalkan diri dulu nih tamu kita hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati. Di sini saya mewakili Alisa Khadijah dan bersama teman-teman yang ada di Alisa Khadijah Orwil Kalimantan Barat. Mungkin dari sini dulu saya perkenalkan ya. Ini namanya Titi. Dia anggota Alisa. Terus ini Sri Wahyuni. Beliau adalah pengurus Alisa Khadijah Orwil Kalbar. Dan ini Mbak Ola juga dia masuk anggota Alisa Orwil Kalbar. Terus di sini ada Mbak Arita, dia pengurus kota Alisa Khadijah. Luar biasa ya. Ya. Dari komunitas Alisa Khadijah ya. Alisa Khadijah. Jadi Terima kasih sudah ya hadir, kan, mengapresiasi di ya. podcast kita. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Kita lanjut Bang Abeng ya. Ya, harusnya sudah. Tadi salah satu hal yang menarik soal Alisa Khadijah ini adalah kaitannya bagaimana memberdayakan kaum perempuan ya. Otomatis kaitannya ke sana. Jadi kalau untuk Mbak Aida sendiri keterlibatan dalam pemberdayaan perempuan ini pertama kali waktu apa begitu? Mungkin bisa diceritakan gitu, atau ketertarikannya karena apa mungkin? Boleh. Oke, jadi gini, hidup ini kan sebenarnya sebuah proses ya. Jadi tiba pada titik aktivitas di women empowerment ini, pemberdayaan perempuan ini tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi proses sebenarnya awalnya sesuai dengan amanah orang tua, saya dikehendaki dihajatkan untuk menjadi guru agama gitu ya. Jadi kita disekolahkan di pendidikan guru agama, kemudian melanjutkan ke tarbiyah, dan saat itu saya sudah mulai berkecimpung menjadi asisten dosen, dan ternyata tiba-tiba harus ada persyaratan untuk menjadi dosen itu S2. Dan kemudian saya mengambil, dan saya percaya bahwa tidak ada di dunia ini yang terjadi kebetulan, dan kebetulan saat itu yang muncul adalah program studi kajian wanita yang ada di UI, dan saya memutuskan untuk mengambil itu dan tidak terfikir kalau program ini sesungguhnya dianggap ya dalam tanda kutip tidak linear dengan keinginan saya menjadi dosen. Di sana saya banyak belajar, saya terbuka wawasannya karena seluruh segmen kehidupan dari wanita dan politik, wanita dan agama, wanita dan ekonomi, bahkan wanita dan seksualitas itu pun kita pelajari gitu kan. Saya kembali berharap bisa kembali ke universitas kampus saya untuk mengabdikan diri, mengamalkan pengetahuan yang saya dapatkan, tapi ya karena ada aturan, terbentur aturan, saya tidak berada di sana. Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk berkecimpung di dalam berbagai organisasi perempuan guna ya mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat. Itu asal mulanya ya, latar belakangnya kenapa lalu tiba-tiba terjun ke dunia perempuan, dan saya benar-benar dibuka pemikirannya ketika di studi itu gitu ya, bahwa ternyata banyak hal yang keliru yang kita salah selama ini tentang perempuan, bahwa perempuan sampai hari ini pun masih posisinya ya masih dianggap lemah
ya, dianggap perempuan di level bawah, kelas inilah ya, dianggap second class gitu ya dibanding kaum laki-laki. Nah, dari situlah muncul ya kembali kepada substansi kehadiran kita di muka bumi ini, bahwa hamba Allah yang bernama perempuan itu pun harus berdaya. Berdaya sebagai hamba Allah, berdaya sebagai anggota masyarakat, berdaya sebagai warga negara, ya berdaya untuk dirinya maupun keluarga. Jadi perempuannya harus berdaya ya Kak Ida. Iya. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan yang seabrek tadi kan? Iya. Semua terkait dengan perempuan, mungkin bisa dijelaskan nih Kak Ida. Apa maksud dari literasi perempuan nih? Karena selama ini kan sering dengar literasi ini hanya baca tulis gitu kan. Nah, ada nggak kaitannya dengan ekonomi, misalnya sosial, kesehatan tadi yang sudah disinggung? Ini gimana penjelasannya? Iya. Jadi ya kalau mau kita refleksi ya, mau kita pahami secara menyeluruh, secara total, kita sebenarnya nggak bisa memisah-misahkan bahwa kita berkecimpung di dunia ekonomi atau politik, budaya, dan seterusnya. Seluruh segmen kehidupan itu seharusnya kita terlibat, ya. Nah, saya hanya ingin menegaskan ada sebuah, bahwa literasi ini tadi setuju saya, bukan hanya soal pandai baca, pandai tulis, ya. Hari ini sudah cukup banyak dari segi persentase ya, orang yang pandai baca tulis. Tapi yang dikehendaki di dalam ini adalah baca tulis itu hanya media. Media untuk kita bisa paham, kita bisa sadar lewat insight wawasan yang kita baca ya. Dan baca itu tidak harus baca teks, tapi juga baca alam, baca tanda-tanda zaman, ya, membaca tanda-tanda gitu. Jadi kemampuan membacanya bukan sekedar baca tulis. Kalau baca tulis saya kira itu udah hampir clear. Tapi bisakah dari hasil bacanya itu muncul kesadaran bahwa dia adalah hamba Allah yang harus berdaya? Orang tidak bisa melakukan apapun kalau dia tidak berdaya. Lalu apa yang diberdayakan kan sebagai hamba Allah? Itu seluruh potensi yang Allah anugerahkan. Nah, saya jujur mengaitkan segala dimensi kegiatan saya itu dalam kaitannya dengan penghambaan kepada Allah, karena hakikat hidup kita datang dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, gitu, seperti itu. Nah, jadi pemberdayaan itu secara substansif bagaimana semua orang sadar ya, terlepas dia perempuan dan laki-laki, bahwa dia hamba Allah, ada potensi yang luar biasa, ada otak wadahnya untuk berpikir, ada hati untuk merasa, ada tubuh sebagai media untuk berkarya gitu ya. Dia sadar, dia berdayakan nggak itu untungnya gitu. Kalau enggak ya saya menyebutnya mubazir. Allah ya seperti itu gitu. Oh, iya. Tadi sempat disinggung ya pada saat menjelaskan latar belakang kenapa terjun ke pemberdayaan perempuan. Salah satu latar belakangnya adalah ketika sudah belajar di S2 ya tentang kajian wanita, juga terjun ke masyarakat. Ternyata banyak kesalahpahaman tentang perempuan ya begitu ya. Seolah posisi perempuan tuh hanya di sekitar rumah tangga gitu. Nah, dari Bu Aida sendiri mungkin ada pengalaman ya, gimana sih cara membuka wawasan kaum perempuan ini supaya bisa terlepas dari katakanlah dalam tanda petik kesalahan tafsir ataupun makna bahwa perempuan di sekitar rumah tangga saja itu. Gimana cara membuka wawasan kaum perempuan ini? Pertama dia harus terus belajar. Jadi belajar itu nggak boleh berhenti. Belajar itu nggak hanya sebatas di bangku sekolah, kemudian atau di kampus perguruan tinggi setelah selesai dia. Karena dunia ini kan terus berubah, dan perubahan itu nggak mengulang yang lama, tapi muncul yang baru gitu kan, yang tidak pernah kita temui. Nah, kalau mereka, entah perempuan atau laki-laki, berhenti belajar, maka dia akan mengalami stagnan. Bahkan dia bisa jadi jumut, lalu kemudian kerjanya
menjudge orang lain seolah-olah dia benar gitu. Padahal kalau kita belajar di Quran, kalau dia mengklaim sebagai membaca Quran, kamu jadikan pun laut sebagai tinta, kemudian ranting sebagai pena buat menulis ilmu Allah tuh nggak bakal dihidupkan 100 tahun pun nggak bakal selesai ilmunya. Lalu mereka berhenti hanya karena jadi sarjana, lalu karena mereka menikah, wah udah nggak bisa, ya udah selesai gitu. Lalu tugas dia mengurus anak pun nggak dengan ilmu gitu kan. Lalu berkeluarga pun nggak ada, udah selesai. Akhirnya mispersepsi. Padahal otak kita ini Allah anugerahkan tuh luar biasa, sampai 100 tahun pun hidup nggak bakal penuh-penuh gitu. Nah jadi ya ini kuncinya ya. Kuncinya belajar tadi. Belajar. Jadi ada istilah long life education. Kalau Rasulullah bilang dari lahir sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat ya. Itu konsepnya ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ya kuncinya belajar ya. Tapi ngomong-ngomong soal literasi perempuan ya, kenapa ada kalimat atau kata-kata literasi perempuan? Apakah memang misalnya ada studi bahwa literasi perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki atau lebih rendah? Mungkin kenapa harus muncul isu itu? Saya kira begini ya, kenapa misalnya sama dengan pertanyaan, kenapa ada menteri pemberdayaan perempuan, kok nggak ada menteri pemberdayaan laki-laki gitu kan? Kenapa perempuan? Dari sisi kuantitas kita tahu bahwa jumlah perempuan ini hampir sama. Dari level dunia, nasional, lokal, regional, bahkan di level desa pun kalau kita potret secara kuantitatif hampir sama. Tapi lihat kondisi objektifnya, di mana mereka berada, gitu kan? Dia relatif, saya menyebutnya relatif ya, karena itu sesuatu yang bisa berubah. Relatif tertinggal dari, tertinggal. Karena alasannya ya berarti ya. Iya, tertinggal gitu kan, dia hanya difahami selama ini bahwa perempuan itu ranahnya domestik, ranahnya mengurus anak. Iya kalau dia punya anak. Nah, ranahnya mengurus, iya kalau dia menikah. Kalau dia nggak menikah, seperti itu kan. Nah, jadi kita harus melihat perempuan itu sebagai manusia, makhluk yang diciptakan Allah, potensinya sama seperti yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki gitu. Lalu kenapa pas di dunia dia dibatas-batasi gitu? Padahal pertanggungjawaban dia nanti setelah mati ketika menghadap Allah, pertanggungjawabannya secara personal. Nggak bisa, iya sangat individual gitu. Luar Jadi, biasa. Mas Iryo, Iya, gimana jadi Bang Apeng? perempuan ini tidak cuman urusannya ngurus anak, nih Ngurus kan, anak, banyak ya. sekali dimensinya kan. Iya. Nah, ini kaidah, kaitannya dengan kaidah selama menjadi Satgas Percepatan Penurutan Stunting ya. Stunting. Nah, selama ini punya anggapan bahwa stunting itu urusannya pemerintah, stunting itu urusannya tenaga medis gitu. Tapi juga ada yang berpendapat itu kan urusannya emak-emak tuh. Nah, gimana nih pandangan kaidah terhadap permasalahan stunting khususnya di Kalimantan Barat? Oke, kalau saya ya berpandangan dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahwa semua dimensi kehidupan itu diamanahkan kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah ya, untuk organisasi, merencanakan segala program ataupun kegiatan melalui berbagai strategi yang ada gitu, strategi pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan rakyatnya, dan itu sejalan dengan tujuan pembangunan dan amanah konstitusi kita. Stunting adalah bagian dari masalah dan dianggap sebagai masalah di bidang kesehatan. Sebenarnya tidak hanya di bidang kesehatan, karena stunting itu sebenarnya kompleks ya, sangat kompleks. Maka pendekatannya tuh holistik banget gitu kan. Di situ ada tentang parenting, di situ ada tentang kebersihan, di situ tentang kesadaran tanggung jawab. Sebenarnya stunting itu nggak perlu terjadi kalau orang tua yang dititipi amanah itu sadar betul apa tanggung jawabnya terhadap anggota keluarganya, terhadap amanah yang diberikan gitu. Tapi pada level
pembangunan, pada program ini adalah bagian problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah lewat perencanaan-perencanaan pembangunan yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan melalui berbagai kebijakan dan regulasi gitu, agar penyelesaian masalah ini bisa dilakukan secara terstruktur dan sistematis gitu. Tapi pada level individu itu menjadi tanggung jawab di rumah tangga, bahwa orang harus tahu tujuan menikahnya apa. Kalau dia kepengen punya anak, anaknya tuh kewajibannya apa? Itu kalau merujuk kepada Quran, istimewa sekali Ya, gitu. tapi tidak semua keluarga mampu untuk itu kan, makanya kehadiran pemerintah menjadi penting. Ya, di juga. situ pemerintah harus intervensi. Intervensi ya bukan mengobok-ngobok rumah tangganya, tapi menghadirkan program yang bisa berimplikasi dan berdampak pada pemberdayaan yang ada di rumah tangga itu. Jadi Mas Iya, Rio iya, sudah jadi- jelas ya, sudah jelas tadi bahwa memang kehadiran pemerintah menjadi wajib nih kan. Jadi wajib ya. Jadi Iya, tidak iya. boleh serta-merta dijadikan tanggung jawab orang tua saja gitu. Betul, Iya. betul. Karena kita paham bahwa masih banyak kekurangan lah kan. Iya, iya, iya. Keluarga-keluarga yang ada di negeri kita ini. Iya. Tapi Mas Rio, kita Iya. ini nanya terus. Ini tamu kita pengen juga nanya kan. Oh gitu. Kita kasih kesempatan. Boleh Pak Beng. Silakan. Ya. Mungkin dari siapa? Terima kasih atas kesempatannya. Menarik ya, judul kita hari ini tentang literasi perempuan dan pemberdayaan sosial. Sekarang ini banyak ibu-ibu yang sebenarnya ingin mandiri secara ekonomi, Iya. tapi takut dianggap dalam tanda kutip melawan suami. Pertanyaan saya buat Bu Aida, apa strategi literasi sosial yang bisa membuat usaha perempuan justru jadi penguat keluarga, bukan ancaman? Bukan ancamannya. Langsung dijawab saja ya kali. Oh, boleh, ya. Ini pertanyaannya luar biasa ya, dan memang itulah faktanya. Ya, banyak sekali perempuan hari ini ketika dia sudah menikah terutama ya menjadi terbatas. Saya punya pengalaman waktu jadi ketua KPU, banyak caleg-caleg itu yang mundur. Kalau tadi masalah ekonomi ya, caleg-caleg itu mundur karena suaminya yang tidak mengizinkan jadi calon gitu. Jadi suaminya ini sesuatu yang sebenarnya sangat aneh gitu ya. Seharusnya ketika seseorang menikah, individu yang tadinya sendiri setelah kemudian bersinergi ya dengan pasangan hidupnya, dia seharusnya kan semakin berdaya nih gitu kan, bukan dalam tanda kutip semakin terpuruk begitu kan. Nah, kalau ditanya strateginya tidak ada lain, harus menguatkan pemahaman hakikat dari penciptaan manusia itu. Jadi kalau orang paham hakikat manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah, dan di situ nggak ada embel-embel tentang suami, saya tunjukkan dari 3.666 ayat itu yang suami ada tentang suami dan istri di situ dalam konteks pelarangan. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Jadi takut. Mengapa dia takut? Karena tadi pemahaman dia masih terbatas, ya. Tapi makanya dia harus terus belajar, jangan sampai keterbatasan kita itu justru dibatasi oleh cara berpikir kita sendiri gitu. Nah, nggak perlu takut, karena ketika seorang istri atau pasangan ingin mandiri secara ekonomi itu sesuatu yang positif enggak? Kan positif. Lalu bagaimana mungkin dia harus sang suami lalu tidak mendukungnya? Ini masih mendingan ekonomi. Istrinya mau pergi pengajian pun dilarang. Pun ada. Saya bilang ini problemnya tidak ada lain. Ini soal pemahaman. Pemahaman yang masih sangat terbatas bahwa ketika seorang menikah, istri itu seolah-olah miliknya. Nah, itu dia. Kalau pasangan kita bisa Seperti, ya? iya, seperti properti. Kalau dia nggak bikin air,
istrinya pantas ditampar. Kalau dia itu kan itu yang terjadi. Untungnya saya tidak. Orang-orang pemberdayaan saya yakin nih para istrinya pasti orang-orang perempuan-perempuan yang sangat berdaya gitu kan. Nah, jadi tadi kita harus terus saja belajar, jangan membatasi pemahaman kita, dan dalam belajar itu kita harus minta tolong kepada Allah gitu kan. Kan doa waktu kita belajar kan Robbi zidni ilma warzuqni fahma kan, beri aku tambahkan. Dan kan doanya tuh tambahkan, ditambahkan ilmunya oleh Allah, dan Allah sendiri yang ngasih pemahaman. Jangan sampai pemahaman kita tuh salah gitu kan. Nah, jadi sahabat muslimah nggak perlu takut kepada suaminya, dan wahai para suami juga begitu ya, tidak perlu takut. Ekonomi mandiri. Bayangkan kalau ekonominya istrinya bisa bersedekah kan, bisa bantu orang lain, bisa bantu keluarganya yang susah kan, nggak harus mengandalkan uang dari suaminya. Jadi, nah ini penting menurut saya. Jadi tepat sekali kalau teman-teman pemberdayaan ini mengangkat isu ini, karena dari sanalah dasarnya mengapa masih terjadi ketimpangan-ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan. Wahai para suami, dengarkanlah. Ya, Mas Ria. Iya. Ini masih ada yang pengen nanya nih, Mas Ria. Ada lagi? Boleh? Silakan. Boleh, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah pertanyaan kami, Insya Allah dari pengalaman Kanda ya, Kanda Aida, bagaimana cara memastikan bahwa dakwah yang kami lakukan selama ini kan, kegiatan kita tidak berhenti di ceramah, ya kita bicara aja begini, namun benar-benar mendorong perubahan sosial dan ekonomi perempuan di masyarakat. Oke. Ya, Baik, langsung nih ya. Langsung jawab. Nah, ini adinda kami, beliau ini adalah owner dan juga founder dari Menara Tanjung. Nah, teman-teman yang mau umroh ya mau umroh, beliau adalah owner travel Menara Tanjung. Ya, juga pemirsa nanti silakan nanti dapat. Boleh itu ya. Menara Tanjung ya, Adinda Sri Wahyuni, dia udah bolak-balik ini membawa ini ya dengan ratusan jamaahnya, dan juga salah satu pengurus di Alisa Khadijah. Ya, Dinda, ada kalimat ya yang sangat bagus, manjaddah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Kita tinggal evaluasi saja bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan ini benarkah bersungguh-sungguh atau hanya sekedar formalitas untuk mencapai target saja. Yang penting ada outputnya, outcome-nya nggak peduli gitu kan, dan niatnya apa. Kalau sebagai muslim kita paham bahwa tidak ada sekecil apapun perbuatan yang dilakukan itu dengan niat yang baik itu yang tidak dibalas oleh Allah dan tidak berdampak. Jadi kalau kita melihat cukup banyak aktivitas selama ini yang dilakukan tapi manfaat dan dampaknya seperti tiada, menurut saya cukup hanya melakukan satu hal. Apa niat melakukan itu dan dilakukannya bersungguh-sungguh enggak? Kan banyak orang kan yang hadir dalam sebuah organisasi atau menghadiri karena enggak enak, karena ini enggak diundang. Dia enggak datang dengan niat yang betul-betul sungguh bahwa saya di forum ini ingin mendapatkan ilmu dan pencerahan dan ingin mengubah dari segala sesuatu yang ini. Itu yang terjadi, yang saya amani proses ya. Baik di level manapun. Jadi kegiatan itu hanya sebatas formalitas. Datang di dalam forum, ngobrol, kemudian merokok bagi yang laki-lakinya ya, meninggalkan ruangan sementara yang lain di depan bicara, itu yang terjadi. Kalau menurut saya itu mubazir, sangat mubazir. Nah, jadi Adinda kembali, sekecil apapun kita datang di tempat ini pun harus datang dulu bermohon supaya kegiatan ini menjadi berkah, karena keberkahan itu Allah yang datangkan, bukan manusia.
Nah, ini bisa jadi berkah nggak? Ini apa hanya sekedar podcast biasa yang kemudian yang sekarang lagi tren kan? Para politisi yang udah nggak jadi parlemen kan, udah semuanya podcast. Apa sekedar itu? Tapi kalau dia ya Allah, mudah-mudahan lewat podcast ini orang bertambah. Karena pemberdayaan tadi kan, karena pemberdayaan itu tidak hanya mengubah pengetahuan, menambah pengetahuannya, tetapi muncul nggak kesadaran. Karena dari kesadaran itulah baru nanti ada action. Iya, Luar biasa. luar biasa ya. Ini terkait dengan program pemberdayaan Bang Adang ya. Iya. Iya, jadi bagaimanapun program pemberdayaan ini upaya untuk menuju perempuan berdaya begitu ya. Iya. Dalam penerapannya ya, program-program pemberdayaan perempuan ini baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun di luar pemerintah ya, LSM dan sebagainya ini dalam pengamatan kami kecenderungannya itu dia sporadis ya, holistik. Kemudian juga terkesan formalitas ya. Mohon maaf ini dalam pengamatan kami ya. Mungkin ada masukan dari Bu Ede ya, bagaimana supaya program-program pemberdayaan perempuan ini bisa menyentuh akar rumput lah begitu ya, sehingga terasa di sebagian besar kaum perempuan. Iya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan ya, bahwa program dan kegiatan yang ada itu masih bersifat sporadis ya, kemudian orientasinya adalah target ya. Output dari program dan kegiatan itu ini tidak sustainable, tidak berlangsung, dan bahkan holistik. Kalau holistik itu cakupannya ya, tidak hanya dimensi kalau ekonomi. Kenapa sih dia harus menambah penghasilannya? Bukan untuk kaya gitu kan, tapi dia ingin memperluas dimensi sosialnya. Misalnya mengapa dia harus menggeluti usaha dengan dia mendapatkan hasil gitu. Nah, jadi dan kita tahu ya sampai hari ini itu juga problem yang sudah sangat mengakar gitu ya, dan tapi saya yakin itu akan bisa terselesaikan dengan muncul kesadaran, karena inti pemberdayaan itu adalah membangun kesadaran, bukan membangun pemahaman ya semata-mata, tapi membangun kesadaran. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang sporadis ini otomatis berhenti. Kenapa? Mengandalkan biaya, kan? Mengandalkan biaya, karena ya kita nggak usah mengelaborasi yang dari luar, dari diri kita. Ketika kita mau mengadakan pertemuan di forum itu, mau nggak sih misalnya tanpa konsumsi atau mereka bawa seni, kan enggak. Ketika itu enggak tiada, maka berhentilah proses itu gitu kan. Kak Aida ini ngomongin podcast kita. Oh gitu ya. Ada biayanya. Ya, tapi kan ternyata terbukti kan bahwa ternyata bisa gitu. Kenapa bisa? Nah, ini kan harus menjadi semacam harus mampu menginspirasi. Nanti mereka belajar aja, podcast ini berapa sih biayanya? Pengeluarannya kan enggak. Lalu kenapa dilakukan? Kok bisa gitu kan? Kok mau? Kan enggak mesti di hotel duduk aja, saya bilang. Jadi semua forum itu, semua tempat, di mana ruang, di mana waktu, itu sebenarnya tadi temanya kan dakwah. Dakwah itu mengajak, di warung kopi itu pun dakwah. Itu aja terus menerus, enggak mesti harus diundang dalam sebuah seminar. Kalau kita memaknai pemberdayaan itu dalam konteks yang substantif gitu ya. Pas ketemu di sini kami sudah membiasakan bertemu itu ya minimal kalau saya kan di 3 hal ya. Jadi namanya tuh apa? 3D. 3D. Daulah, dagang, dakwah. Jadi setiap kami bertemu itu silakan teman-teman mau dagang. Lalu kemudian ada dakwah, kita ingatkan, dagang kan cari uang, dagangnya harus yang sesuai syariah, apalagi Alisa Khadijah ya, harus halal thayyib, yang dijual itu bahan bakunya halal enggak, thayyib enggak, bermanfaat enggak, udah sampai ke situ. Nah, daulah politik hari ini kan perempuan banyak juga takut politik kan, padahal politik itu adalah bagian dari eksistensi, kita nggak bisa menghindar dari politik, dan itu paham gitu, bagian dari kehidupan. Jadi tetap 3D itu adalah konsep aktivitas saya, daulah, dagang, dakwah. Nah, ini 3D, 3D ya. 3 kan? Tadi penanya baru 2 nih, Baru Mas Rio. 2. Harusnya 3 juga kan? 3 ya. Jadi Ada lagi ya? kan? Masih ada. Oh iya, silakan. Bismillah.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang ini kita tahu bahwa banyak pelaku UMKM perempuan yang tertinggal dalam literasi digital. Pertanyaan saya, menurut Ibu bagaimana cara paling efektif untuk memperkenalkan digital marketing tanpa membuat ibu-ibu merasa rumit atau takut teknologi? Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan juga yang up to date ya, karena sekarang dunia kita kan lebih digital ya. Tapi saya bilang, kalau saya dari pengamatan berkecimpung lama di sini gitu kan, saya melihat sebenarnya problem UMKM itu bukan digital marketing. Itu menurut saya ya, kalau mau disepelekan tuh enteng gitu. Belajar aja kalau mau, sini saya ajar gimana digital marketing, asal dia mau kan, dan dia bersungguh-sungguh menguasai. Jangankan digital marketing, marketingnya saja, pemasaran aja yang secara manual itu juga ada di mentality ya, di mentalitas. Jadi sebelum ke sana selesaikan dulu. Sekarang kita udah punya nih aplikasi untuk digital marketing, tapi giroh kita lemah, baru dipasarkan 3 kali 10 kali nggak laku dia udah ini gitu, padahal dia udah kecil hati, dia udah katakannya gunakan digital marketing juga nggak ada bayarnya, pembelinya, dia udah lemah gitu kan. Nah, sementara ini cuma media, digital marketing itu cuma alat aja untuk mengembangkan usahanya. Tapi yang membuat dia berkembang bukan digital marketingnya, bukan itunya, tapi semangatnya dulu, girohnya untuk memang usahanya berkembang, sehingga tantangan apapun menurut saya dia akan hadapi. Karena begini nih Adinda, biasa Kak Aida kalau ketemu tuh ya yang Kak Aida terima tuh cuma keluhan. Jadi keluhan, iya keluhan, dan itu nggak selesai. Is okay, satu kali ketemu itu juga, nanti ketemu kedua sama juga problemnya. Nah, kalau dia tidak keluar dari zona ini, maka sehebat apapun yang ditawarkan dengan secanggih apapun nggak bisa masuk, pasti mental. Nah, mental gitu. Jadi digital marketing is okay, karena itu kita menyesuaikan dengan perkembangan dan membuat pasar kita menjadi luas ya. Kalau dulu kan face to face gitu ya. Tapi face to face itu masih relevan, karena memasarkan dengan hati itu justru menurut saya, kalau saya itu marketing by heart. Jadi pemasaran dengan hati, bukan dengan digital. Gitu kan. Nah, jadi saya membangun konsep-konsep sendiri dari interaksi saya terhadap berbagai aktivitas yang dihadapi gitu. Oh, gitu ya, Bang Emeng ya. Seru nih. Udah jelas ya? cukup jelas ya. Iya. Tadi cerita soal pemberdayaan perempuan dikaitkan dengan dunia usaha begitu ya. Iya, sejauh yang mungkin pengalaman Mbak Ida ya. Contoh konkret yang bisa di-share ya terkait dengan keberhasilan dalam pendampingan atau fasilitasi kaum perempuan dalam dunia usaha yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Mungkin boleh diekspor ya, mungkin komunitas apakah misalnya? Ya, silakan. Jadi di Alisa Khadijah ini secara organisatoris ya, kami terlebih dahulu memang yang menjadi prioritas itu adalah melakukan konsolidasi organisasi terlebih dahulu ya, karena kita punya 14 kabupaten kota, belum semuanya. Nah, kemudian prioritas kedua yang paling penting di organisasi apapun adalah pembinaan dan pemberdayaan anggota. Dan kami saat ini sedang menyelesaikan database anggota Alisa Khadijah terlebih dahulu, kemudian melakukan mapping bahwa muslimah yang ada di Kalimantan Barat ini, terutama yang tergabung dalam Alisa Khadijah itu bergerak di bidang apa saja. Karena kita juga tidak mau melakukan pembinaan itu hanya sekedar pembinaan formalitas, tetapi yang benar-benar menyentuh kebutuhan. Karena di sini ada yang bergerak di bidang jasa, kemudian ada kuliner, ada fashion, dan seterusnya. Nah, yang lebih utama sesuai dengan misi
visi daripada Alisa Khadijah ini adalah pembinaan mentality dari para pengusaha itu sendiri. Karena dunia usaha ini kan dunia yang penuh tantangan ya. Nah, pesaing bisnisnya itu yang hari ini nggak pernah muncul, tiba-tiba kemudian muncul. Nah, ini pembinaan di level ini yang menjadi prioritas. Dan kami juga menggagas, sudah di launching misalnya di salah satu kabupaten di kota Singkawang, itu adalah halal dan toyib. Kalau yang lain kan halal dan ya. Ada toyibnya. Jadi memastikan bahwa terutama produk kuliner ya yang diproduksi oleh teman-teman itu benar-benar produk yang bergizi. Toyib itu kan bergizi ya, yang memberikan dampak positif pada pembelinya, dan ini kita ingatkan. Nah, di komunitas Alisa Khadijah itu kita juga bangun misalnya yang paling sederhana, misalnya tidak boleh anggota Alisa itu bilang mahal. Nah, itu kita larang menyebut mahal, kemudian sulit, dan ini dibenahi terlebih dahulu karena ini pintu masuk. Anda mau menjual sesuatu, lihat baru ini, oh ini mahal, dia udah kaget gitu kan. Nah, jadi pembinaan di mentality. Kalau yang lain yang berkaitan dengan skill itu kita kita bersinergi. Nah, dalam waktu dekat ini kita punya sinergi dengan OJK, misalnya bagaimana keuangan usaha dari perempuan Alisa Khadijah itu bisa betul-betul dikembangkan untuk usaha, nggak dicampur aduk dengan kepentingan urusan pribadi misalnya. Karena manajemen atau money management, manajemen usaha bagi seorang manajemen keuangan bagi perempuan pengusaha itu juga penting gitu, untuk bagaimana usahanya tetap berkembang, bukan kemudian digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, ini juga bagian dari problem yang kita temukan. Nah, yang ketiga memang yang paling masalah yang paling, dan ini sudah kita sampaikan juga kepada pemerintah, sebenarnya perempuan kita itu sangat produktif dan mereka memiliki banyak kemampuan untuk melakukan apapun, tapi satu saja, yaitu marketing. Produknya itu pasarnya di mana, ya. Apapun pasarnya, dia buat apapun keluhannya. Saya nggak pernah mereka mengeluh modal itu, enggak. Saya belum pernah. Tapi keluhannya itu pasar saya memproduksi peye nih, Bu Aida, saya cuma kepengen peye ini laku satu hari 50 kilo aja. Nah, pasarnya tuh di mana? Nih saya buat ini bunga dari ini, tas dari daur ulang. Tapi pasarnya di mana? Nah, menurut saya di sini pemerintah. Nah, tugas kami juga adalah melakukan advokasi juga kepada pemerintah bahwa institusi atau dinas-dinas yang dibentuk oleh pemerintah seharusnya mensupport pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Mereka disuruh jadi entrepreneur. Nah, sekarang udah mereka entrepreneur, lalu mereka kesulitan pasarnya di mana, bentuk bantuannya gimana gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi langkah-langkah yang kami tempuh itu sebatas substansi. Karena kalau skill ini banyak sekali medianya. Kita punya Zoom ya, dari pusat juga sering gitu ya. Tapi kalau menurut saya problem mendasarnya di mentalitas, kesiapan mentalitas untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi yang jelas gini Bang Apeng, Ya. kita bersyukur ya, yang dipanggil ini ustazah juga ya, jadi banyak tausiah ya. Alhamdulillah. Saya pikir kita tidak. Ayo dakwah tadi Nah, kan. itu dia. Artinya Betul. sahabat pemberdayaan juga selain mendapatkan pencerahan, juga mendapatkan Betul. Ilmu agama. agama. Iya. Kan tadi diingatkan ya. Alhamdulillah Bang Apeng ya. Tidak cukup halal kan? Betul, tayyib Tapi lah. tayyib juga kan. Iya. Nah, itu juga tadi terkait dengan tidak cukup pembinaan, tapi juga harus ada pemberdayaan kan. Betul, Luar biasa betul, nih. betul. Kita harap edisi ini mampu memberikan pencerahan yang Amin, amin. yang luar biasa lah ya kepada sahabat pemberdayaan, dan kita mampu menangkap sari-sarinya ya, Esensinya ya. esensi pemberdayaan. Nah, kita nih Mas Rio, kalau mau tanya kayaknya udah jelas semua nih. Udah Apa jelas yang mau ya. ditanyakan? Tapi mungkin sebagai penutup lah ya, Iya. mungkin Kak Ida secara singkat bisa disampaikan
semacam closing statement yang hendak disampaikan kepada pemirsa Jejak Pemberdayaan. Silakan kan. Iya, pertama ucapan terima kasih dulu ya dari teman-teman di pemberdayaan ini, apa namanya? Jejak Pemberdayaan. Ya, Jejak Pemberdayaan ini saya pikir sebuah terobosan yang sangat inspiratif ya. Saya harus menyampaikan ini sebab kalau tidak dikasih kesempatan, yang nggak mungkin saya berhadir di sini. Dan kepada teman-teman perempuan ya, khususnya ya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, semua kaum perempuan di negeri ini, khususnya di provinsi ini, di Kalimantan Barat, pesan saya jangan berhenti belajar. Lalu belajarlah apa saja, karena kita nggak bisa hanya misalnya mengetahui satu hal seperti yang tadi, ternyata parenting pun kita juga mesti belajar gitu kan. Lalu kemudian bagaimana memanage uang kita juga harus belajar, ternyata ininya clear tapi ininya bermasalah. Jadi betul-betul komprehensif, samalah seperti pesan Islam itu udkhulu fi silmi kaffah. Jadi masuk ke dalam Islam itu yang total. Jadi menjadi manusia hamba Allah itu yang total. Jangan cuma ya hanya dimensi ininya aja kita benahi, lalu dimensi lainnya kita abaikan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan itu adalah wawasan kita, pikiran kita menjadi luas, hati kita tuh menjadi peduli ya, tetap ingat Allah, kemudian tubuh kita ini sehat walafiat. Nah, jadi saya kira pemberdayaan tidak akan berlangsung bila ketiga dimensi yang ada pada diri manusia itu salah satu aspeknya diabaikan. Jadi itu saja ya, berbahagialah di setiap saat. Luar biasa Bang Aping. Jadi satu kata yang maknanya sangat luar biasa Bang. Iya. Belajar Bang Aping. Belajar. Dari mulai buayan sampai biang lahat, terus belajar. Sangat setuju sekali. Dan podcast Jejak Pemberdayaan ini juga bagian dari upaya untuk edukasi, belajar ya, Belajar bagi juga kita ya. semua ya tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih Mbak Aida Mukhtar, juga dari komunitas Alisa Hadijah Itsmi Kalbar ya, yang sudah berbagi, share, diskusi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Boleh pantun Bang Aping? Silakan. Iya. Jadi langkah kaki menuju ke kota, Cantik. bekal dibawa berupa ilmu. Artinya Mas Suryo. Terima kasih komunitas Alisa Hadijah Ya. dan semua yang hadir. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar